mungkin sebagian dari kita masih belum terlalu mengenal kota Lubuk Linggau. Visi kota Lubuk Linggau ini sangatlah sederhana, yaitu mewujudkan kota metropolis madani. Dengan segala keterbatasannya, Lubuk Linggau ternyata mempunyai segenap potensi untuk menjadi kota destinasi baik wisata, investasi maupun pendidikan. Nah, pemerintah Kota Lubuk Linggau saat ini tengah berupaya memaksimalkan segala infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan tentunya sebagai daya dukung dalam mensukseskan satu program unggulannya, yaitu Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau pada tanggal 22 Februari bulan 2 tentu saja pada tahun 2022. Insight akan membahasnya kali ini bersama saya, Desi Anwar. Pulau-pulau di Indonesia memiliki keanekaragaman budaya maupun pariwisata berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan, salah satunya berada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya Kota Lubuk Linggau. Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus melakukan pembenahan untuk mewujudkan kota metropolis madani sebagai pemerintahan saat ini. Kota kedua terbesar di bumi Sriwijaya ini dahulu terkenal sebagai kota transit atau jalur lintas orang-orang yang ingin melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Setiap orang yang datang ke sana akan disuguhkan berbagai macam keindahan alam, di antaranya perbukitan hingga air terjun. Dengan segala keterbatasannya, Kota Lubuk Linggau mempunyai segenap potensi untuk menjadi kota destinasi, baik wisata, investasi, maupun pendidikan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau tengah berupaya memaksimalkan segala infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan sebagai daya dukung dalam menyukseskan program unggulan, yaitu Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 22 Februari tahun 2022. Program ini diharapkan mengenalkan Lubuk Linggau ke kancah nasional bahkan internasional. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berakhlak dengan ditunjang infrastruktur yang berwawasan lingkungan diharapkan dapat menjadi solusi dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Lubuk Linggau adalah kota kedua terbesar di Sumatera Selatan setelah kota Palembang yang letaknya itu sangat strategis. Berada di bagian paling barat Sumatera Selatan membuat kota Lubuk Linggau ini menyimpan potensi wisata yang cukup potensial. Selain program unggulan pemerintah Kota Lubuk Linggau, program Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau ini tahun 2022, persisnya tanggal 22 bulan Februari tahun 2020 ya, menjadi prioritas utama. Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 2022 menjadi sebuah gambaran kesiapan kita harapkan dari kota Lubuk Linggau dalam mewujudkan kota metropolis yang madani. Dan tentu saja diharapkan mampu menjadi tuan rumah dari berbagai event dan juga siap menyambut masyarakat dari seluruh Indonesia. Di studio sudah hadir bersama saya SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuk Linggau, biasanya dipanggil akrab sebagai Pak Nanan. Halo Pak Nanan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Studio 3 ya CNN. Kita sudah sebenarnya lama ingin bertemu ya Pak Nanan. Saya sendiri sebenarnya mau ke sana, Lubuk Linggau,
menyaksikan sendiri kotanya, tapi karena kita ya masih istilahnya pandemi harus kalau bisa tidak berjalan kemana-mana dulu. Tapi terima kasih sudah ada di sini. Bagaimana Pak Nanan sendiri, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Ya, dan sudah divaksinasi dong? Sudah. Ya. Bagaimana situasi COVID di Lubuk Linggau saat ini? Apakah ada sesuatu yang mengkhawatirkan atau di luar yang normal? Untuk masalah COVID sebenarnya Lubuk Linggau itu kan kotanya hub dari beberapa kabupaten kota yang ada di sekitar kita. Dan tentu ini membuat klaster yang cukup banyak ya. Cukup banyak ya? Ya, jadi sekarang kita udah 1.400-an, tapi ya alhamdulillah juga yang sudah sembuhnya 1.300-an. Dan sekarang memang keadaannya memang sedang meningkat ya. Iya. Tapi di sisi lain tentu Kota Lubuk Linggau karena kita punya banyak rumah sakit ya, dan yang paling utama adalah pengalaman di mana waktu bulan April, Mei, Juni itu lagi tinggi-tingginya ya masalah COVID di Indonesia ya, dan kita di Lubuk Linggau juga sempat melakukan penanganan yang cukup baik. Jadi baik itu koordinasi dengan Satgas COVID tentu saja. Jelas itu. Kita di mana awal itu sangat bingung juga dengan ketentuan apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan, tapi kita sempat sewa 2 hotel ya untuk isolasi mandiri dan sebagainya ya, untuk tempat perawatnya dan dokternya kan. Nah, tapi di sisi lain juga kita memberikan penanganan sosial kepada masyarakat seperti pembagian sembako dan apapun yang bisa meringankan beban daripada masyarakat. Dan itu jalan dengan baik ya, bantuan Alhamdulillah, semuanya khusus berjalan untuk dengan COVID baik. ya, BLT dan lain sebagainya. Tapi kepatuhan masyarakat dan kewaspadaannya dan awareness-nya terhadap bahayanya COVID-19 ini, Pak Nanan, ini bagaimana? Cukup patuh terhadap prokes, cukup taat menggunakan masker? Tidak ada kata lain, memang kerja keras daripada Satgas sendiri untuk terus mensosialisasikan pada masyarakat ya. Itu tidak ada kata lain. Ya, kenapa? Karena memang banyak yang masalah-masalah yang keluar dari media ini yang mungkin ada hoaxnya dan sebagainya ya, yang itu menyebabkan juga kena ya, banyak juga, cukup banyak ya hoax. Bahwa COVID itu begini, jadi masa bodoh lah gitu. Nah ini mau nggak mau kita harus melakukan sosialisasi terus, sekaligus kita melakukan tindakan-tindakan yang preventif untuk mencegah masyarakat untuk jangan sampai terlena ya. Apalagi sekarang kan kita sebentar lagi Idul Fitri dan biasanya kan ada keinginan untuk mudik dan lain sebagainya. Ini bagaimana komunikasi dan juga pemahaman masyarakat pentingnya untuk tidak mudik atau tidak berkerumun, tidak berkumpul, bersilaturahmi, walaupun sangat ingin pasti melakukannya. Ya, kita ngucapin terima kasih lah ya kepada Pak Presiden dan pemerintah pusat yang sudah memberikan larangan terhadap mudik ini ya. Karena kami juga khawatir kan, Kota Lubuk Linggau yang juga menjadi tumpuan orang untuk datang dari pesawat, dari kereta api kan, karena Lubuk Linggau juga punya bandara. Ini merupakan kota transit lah istilahnya kan, cukup kota banyak. Transit ya, di mana pasti lewat Lubuk Linggau lah. Makanya kita sudah melakukan koordinasi dengan Polres ya, Kodim ya, untuk melakukan penyekatan. Ini mudah-mudahan efektif. Mudah-mudahan tidak ada klaster baru lagi kan. Iya, mudah-mudahan. Kalau dari segi vaksin bagaimana Pak Wali Kota sendiri kan sudah sempat divaksin. Ini berjalan dengan baik, kira-kira apa targetnya untuk bulan-bulan ke depan? Berapa jumlah yang perlu divaksinasi? Ya, terus terang kalau untuk Lubuk Linggau ini untuk masyarakat yang divaksin itu nggak ada penolakan. Tidak ada penolakan. Jadi kita berapapun yang dikirim, berapapun yang diberikan kepada kita, pasti habis. Dan ini semua tinggal menyentuh lagi ke kalangan masyarakat umum. Karena kalau untuk nakes ya dan aparatur pemerintah ya, lansia baru sebagian, guru-guru udah semua ya. Nah, tinggal lansia dan masyarakat umum lagi. Jadi kita berapapun masuk pasti kita. Saya kira nggak ada masyarakat yang menolak. Bagus ya kalau gitu, bisa dijadikan contoh ini karena masih banyak di daerah yang masyarakat mungkin enggan dengan alasan tertentu ya tidak ingin melakukannya, padahal yang penting kan kita menciptakan herd immunity ya Pak Nanan. Tapi ngomong-ngomong ini Lubuk Linggau ini kita katakan ini sebenarnya kan
kota kedua ya terbesar, merupakan kota transit. Mungkin bisa sedikit ini, saya lihat kan Pak Nanan sudah berkutat begitu lama menjadi pemerintah daerah, paling hafal putra daerah, kira-kira evolusi dari masa ke masa mengenai kota ini. Apa kira-kira bagi kita-kita yang belum sempat ke sana atau belum cukup mengenal ini, bagaimana perjalanan kota Lubuk Linggau ini? Ya, kota Lubuk Linggau ini sebenarnya pecahan daripada Kabupaten Musirawas. Kabupaten induk kita Musirawas, ada Lubuk Linggau, ada Muratara. Dan memang kita baru berumur 19 tahun ya, secara administratif ya. Dan dulu Lubuk Linggau ini dikenal dengan kota transit. Karena dulu tahun 70-an, 80-an itu kalau orang mau ke Medan, ke Padang, Aceh itu kalau naik kendaraan-kendaraan bus umum itu sampai pribadi juga itu pasti lewat Lubuk Linggau. Dan terkena rawan ya, orang-orang kalau melintas Linggau harus nginep dulu dan sebagainya. Nggak berani kalau jalan malam. Nggak berani, aman. karena dulu ada bajing loncat dan sebagainya ya. Dan alhamdulillah ya, kurun waktu depan ini Lubuk Linggau menjadi hub daripada 5 ya, 4 kabupaten sangat dekat dan kurang lebih sampai 9 pun kabupaten juga mengarah ke Lubuk Linggau lah kasarnya ya. Dalam pengertian ya kita memang harus membangun daya saing itu sehingga orang di sekitar kita semuanya melakukan transaksi ekonominya di kota Lubuk Linggau kan ya. Dan intinya sekarang sudah menjadi kota tujuan. Ya, kota tujuan dan kita harapkan kota yang bisa tumbuh bersaing karena walaupun muda, tapi biasanya kalau masih muda, masih baru, visi dan misinya juga sebenarnya bisa jauh lebih dinamis ya. Pak Nanan, kita break sebentar ya, tapi perjalanan kita masih cukup panjang dalam acara ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga ditemani oleh Wali Kota Lubuk Linggau, SN Prana Putra Sohe, yang ingin dan berambisi membuat kota Lubuk Linggau itu menjadi kota metropolis madani. Kita sudah mendengarkan sedikit ya sejarah dari kota Lubuk Linggau itu sendiri, merupakan sebenarnya poin transit ya, tapi sekarang idealnya menjadi destinasi dan kalau bisa juga bisa bersaing dengan kota-kota yang lain. Saya lihat, nah ini kan Pak Nanan kan sudah cukup lama ya berkutat untuk memajukan wilayahnya dan memang sekarang tuntutan dari daerah itu kan harus berkompetisi satu sama lain. Kalau saya lihat ada banyak sekali unsur-unsur yang harus diperbaiki. Ada dari segi SDM-nya misalnya, tata kelolanya tentu saja, memajukan sumber-sumber ekonominya dan mensejahterakan masyarakatnya itu kan penting-penting dan juga tentu saja menciptakan produk-produk unggulan. Mungkin kita awali dulu Pak Nanan, kira-kira visi, misi dan mimpi besarnya itu apa saja secara garis besar untuk Lubuk Linggau? Ya, dulu saya di periode pertama itu memiliki visi yaitu mewujudkan kota Lubuk Linggau sebagai kota industri perdagangan yang unggul dan menjadi role model masyarakat madani. Artinya saya berusaha untuk Lubuk Linggau ini infrastruktur yang tadi saya ungkapkan tadi tumbuh dulu dan baru alhamdulillah doa saya terkabulkan sehingga saya menjadi wali kota yang kedua kalinya dan visinya itu mewujudkan Lubuk Linggau sebagai kota metropolis yang madani, ya metropolis yang kita harapkan. Mungkin kota definisinya itu metropolis dan madani. Ya, metropolis memang beda sama metropolitan kan. Kalau metropolis itu kota yang kita harapkan bisa menjadi pusat daripada aktivitas kegiatan, dan madani yang kita maksudkan adalah karena Lubuk Linggau itu penuh dengan keberagaman, kemajumukan. Lokalnya 35, Jawanya 35, kemudian campuran yang lain. Minangnya juga sampai 14% di sana. Jadi dan sangat beragam ya. Kita harapkan dengan keberagaman itu masyarakat itu bisa hidup rukun dan damai. Nah, kunci yang paling utama adalah bagaimana kita membangun masyarakatnya dulu. Karena Lubuk Linggau ini tidak punya sumber daya alam. Ya, kami tidak punya minyak, gas dan batu bara dan sebagainya. Pabrik-pabrik besar kami nggak punya. Dan kami cuma berharap dari hidupnya orang Linggau itu dari kehadiran orang
bertransaksi ekonomi di Kota Lubuk Linggau. Karena dibangun Jadi perdagangan oleh commercial. 5 kabupaten yang ada sekitar kita itu bertransaksi ekonomi di Lubuk Linggau. Dan maka dengan itulah bagaimana kami bisa membuat Linggau ini lebih besar lagi. Dalam pengertian bisa mengajak orang dari luar sekitar Kota Lubuk Linggau ini untuk yang di luarnya lagi datang ke Kota Lubuk Linggau secara nasional lah kasarnya begitu. Maka dengan itulah kami bangun dulu manusianya ya, dalam pengertian alhamdulillah sekarang Linggau itu ya bisa dikatakan zero konflik lah ya. Nggak ada keributan dengan keberagaman itu tadi, nggak ada Sudah jauh berkurang ya konflik gesekan antar bukan masyarakat. jauh ya. berkurang, malah nggak ada kalau untuk sekarang ya. Jadi apa langkah-langkah yang karena ini sangat penting sekali untuk jadi menjaga stabilitas wilayah saya melihat itu. bahwa pemerintah harus hadir dan khususnya pemimpinnya harus hadir juga untuk memberikan perhatian kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu organisasi kepemudaan, organisasi keagamaannya, dan elemen-elemen masyarakat yang lain. Itu tidak hanya dengan kita memberikan perhatian supaya memberikan sumbangan atau memberikan perhatian dana, tidak begitu. Tapi kehadiran kita di setiap kesempatan daripada elemen masyarakat itu yang membuat masyarakat intinya mengikuti apa yang kita harapkan tersebut. Ya, jadi konflik antar masyarakat, tapi angka kriminalitas juga apakah sudah berkurang dan juga mungkin ya. Kalau itu kriminalitas ya kita nggak bisa hindarin lah ya. Tapi kalau yang jelas pokoknya konflik antar agama, antar suku itu nggak ada di Lubuk Linggau. Nah ya kita sering membuat suatu kegiatan-kegiatan yang menghadirkan elemen-elemen masyarakat itu sendiri, dan yang paling utama kita terus mensosialisasikan bahwa orang Linggau ini kalau nggak baik-baik, nggak kondusif, maka kita nggak akan bisa hidup. Kenapa? Orang nggak mau datang ke Lubuk Linggau. Kalau orang nggak mau datang ke Lubuk Linggau, kita mau hidup bagaimana? Nah ini yang kita bangun terus. Sehingga alhamdulillah modal awal masyarakat yang kondusif ya itu menjadi potensi yang kami paling utama. Yang kedua, seterusnya kami juga membangun infrastruktur seperti alhamdulillah kita Lubuk Linggau sudah punya bandara ya yang bisa jadi bisa terbang langsung dari langsung ke Jakarta. Kalau sebelum pandemi kita ke Jakarta 2 kali sehari ya. Kemudian kalau ke Palembang juga ada setiap hari juga. Jadi itu sebelum pandemi ya, dan mudah-mudahan nanti juga bisa ditingkatkan lagi. Kemudian juga kita punya kereta api yang dari mentoknya di Lubuk Linggau langsung ke Palembang juga ada kan gitu. Terus jalur darat dan sebagainya. Dan juga kita yang ketiga memiliki potensi akomodasi ya, artinya hotel-hotel yang representatif juga kita sudah miliki ya, sehingga tidak susah buat orang mencari tempat tidur atau nginep di Kota Lubuk Linggau. Dan yang keempat adalah kulinernya. Nah, kulinernya nanti Mbak Desi boleh datang ke Linggau ya. Beda-beda tipis lah sama Minang ya. Tapi ya kita sama juga banyak bumbunya juga. Dan ini rumah-rumah makan yang lokal yang itu banyak sekali di Lubuk Linggau yang bisa menarik minat orang untuk datang ke Lubuk Linggau, makan di Lubuk Linggau. Kemudian yang kelima baru itu berkaitan dengan wisata. Nah, kita punya unggulan seperti Bukit Sulap Kota yang di tengahnya ada Bukit Sulap ya, ada inklinator ya, kereta miring yang bisa membawa orang ke atas, dan itu juga tempat kemarin perhelatan daripada downhill baik tingkat Asia maupun tingkat nasional kita pernah lakukan di lokasi Bukit Sulap. Kemudian juga kita punya air terjun Temam. Air terjunnya kecil tapi mirip seperti Niagara. Ini seperti ini nih gambarnya. Ini ya. Cantik sekali. Kemudian juga ada Arung Jeram ya. Kemudian juga kita punya sarana ibadah seperti masjid yang indah juga ya. Ada 2 towernya, salah satu towernya bisa pakai lift ya. Dan juga warna-warni ada air mancurnya ya, dan banyak lagi ya, air terjunnya juga cukup banyak kita, sehingga ini kampung warna-warni juga ada. Jadi kampung warna-warni ya. Jadi ini minimal tidak bisa mengisi daripada aktivitas orang kalau datang ke Lubuk Linggau. Jadi 5 potensi ini yang kami miliki sehingga kami berani ya untuk melaksanakan kegiatan besar yang namanya Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 22 ya, ini tanggal 22 bulan 2 2022. Ya, cantik sekali ini nomornya. Tapi karena pandemi ya, tapi kami tetap optimis, mudah-mudahan itu ya, karena itu sekarang target antara untuk mencapai suatu tujuan untuk
Lubuk Linggau itu Ya, sendiri. kita harapkan juga pada tahun 2022 pandemi ini paling tidak sudah bisa diatasi atau kita Insya Allah, tangani ya. Ini masih ada mudah-mudahan. 1 tahun lagi yang harus kita lewati. Tapi Iya. apa yang dirasakan selama selama ini ya karena dampak dari pandemi ini? Secara nasional kan kita sudah rasakan ekonominya krisis, bukan saja kesehatan tapi dari segi macam-macam lah kita. Banyak sekali tantangan, tapi dampak yang paling terasa bagaimana Pak Nanan, dan kurang kehilangan pekerjaan atau terpuruknya kegiatan perdagangan dan lain sebagainya, apalagi jumlah wisatawan Kalau juga untuk di pasti Lubuk Linggau berkurang. ini, sebenarnya Lubuk Linggau ini kan kota kecil, tapi luas wilayahnya cukup besar. Itu 401 km persegi. Dan unik Lubuk Linggau itu manjang, 20 km kotanya manjang gitu. Dan memang ada seperti jaring laba-laba juga ke pemimpin-pemimpin masyarakat yang lain. Nah, kami ini terbiasa dengan silaturahmi. Jadi kalau ada setiap Sabtu Minggu gitu, orang Linggau itu pasti dia seperti kayak Lebaran saja, kayak hari raya. Itu bertandang ke sini, ada yang nikahan, ada yang sunatan, ada acara apa, pokoknya sangat erat saling ya komunitasnya. Itu yang terasa di Lubuk Linggau yang hilang karena pandemi ini. Yang kedua juga anak-anak sekolah ya, tentu anak-anak sekolah. Kalau Sekarang yang sekolah lain, juga masih tutup ya, Kenapa? sekolah kan masih untuk tatap muka masih kita belum. baru upayakan mudah-mudahan tahun ajaran baru lah ya. Kalau nggak ada gejolak lagi, mudah-mudahan tahun ajaran baru. Tapi ini yang sangat terasa sekali ya. Terasa sekali di Lubuk Linggau itu berkaitan sekolah. Kenapa itu tadi? Di Lubuk Linggau itu biasa rame juga dengan anak-anak sekolah ya, dengan opletnya yang isinya anak-anak sekolah, yang kemudian ojeknya, gojeknya, ibu-ibu dan sebagainya, itu nggak ada lagi hiruk-pikuan itu. Ya, jadi sepi ya. Kalau ekonomi kita jalan. Ekonomi masih jalan, pasar-pasar dan lain sebagainya Pasar masih jalan kita tapi tetap. tentu saja dengan prokes yang cukup ketat ya. Ya, syukur ya saudara-saudara kita yang di pasar tuh ternyata seperti kebal-kebal aja ya. Mereka kuat aja gitu ya, di tapi sisi yang mungkin lain harus ya. Walaupun kita tetap suruh pakai masker dan sebagainya, mereka tuh udah nyadarin. Ya, kadang-kadang kalau saya razia masuk ke pasar, mereka ada, tahu-tahu disimpan di sini. Tapi artinya mereka udah punya dong semuanya. Nggak ada yang wah nggak ada yang begitu. Mereka punya semua gitu. Iya, baik, kita istirahat sebentar Pak Nanan, tapi kita akan lanjutkan Insight with Desi Anwar. Jadi tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini kita ingin mengenal lebih dekat lagi Kota Lubuk Linggau. Saya ditemani oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Pak Nanan atau SN Pranaputra Sohe. Kita sudah belajar sedikit mengenai kota ini dan juga ada beberapa yang menjadi istilahnya keunggulan dari Lubuk Linggau yang dicita-citakan menjadi metropolis ya. Bukan metropolitan tapi metropolis ya, tapi juga idealnya menjadi kota destinasi wisata yang menarik. Tapi sekarang kita masih dalam pandemi, tapi siapa tahu nanti pada tahun 2022 pada tanggal 22 bulan 2 ya ada yang namanya event Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau. Ini kata-kata ini ngelong ini artinya apa persis sebenarnya Pak? Ngelong itu bahasa Lubuk Linggaunya jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Ngelong-ngelong. Ayo ngelong gitu. Ayo ngelong tuh ya jalan-jalan. Kalau kita bikin visit Lubuk Linggau gitu, di situ udah biasa aja kan melihatnya. Tapi kalau ayo ngelong, Mbak Desi sendiri nanya ya apa ngelong? Ngelong. Gitu kan? Ngelong tuh jalan-jalan. Jadi kita berharap memang tahun 2022 nanti orang banyak datang ke Kota Lubuk Linggau. Bukan hanya jalan-jalan melihat wisatanya, tapi juga mengisi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan di Kota Lubuk Linggau di tahun 2022. Kami siap menyambut, masyarakatnya siap sekali. Infrastrukturnya juga siap, penginapan, hotel, semua siap. Tapi lagi sepi order ya sekarang. Iya, benar. Tapi ini kan selama ini kan juga sudah cukup banyak lah orang berwisata ke Lubuk Linggau ya. Dengan adanya pandemi ini kira-kira seberapa turun jumlah pengunjungnya dan
Berapa kira-kira yang diharapkan akan datang nanti pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, Pak Nanan? Ya, jadi kalau untuk sekarang sih kadang-kadang saya melihatnya sedih juga tempat-tempat wisata itu. Iya, di Di sisi mana-mana lain juga kosong. kalau kita mau buka gimana? Nggak buka. Jadi ada satu yang sampai terlantar karena kita juga mau mau benahin gimana ya, nggak dibenahin gimana juga kan gitu kan. Ya udah. Nah, tapi nanti kita punya kesempatan mungkin di setelah pandemi agak nurun nanti akan kita tingkatkan lagi, akan kita benahi ya, sehingga nanti akan lebih mempercantik lagi orang datang ke Lubuk Linggau melihat wisatanya. Dan kalau target pun bagi kita sebenarnya sebanyak mungkin ya. Kita nggak bisa mengukurnya lagi untuk sekarang. Nah saya berharap dulu, aduh, memang ratusan ribu orang datang ke Lubuk Linggau kan. Tapi kalau sekarang saya tetap optimis bahwa pandemi ini juga bisa menurun ya, kurang. Tapi di sisi lain ya tentu kita harus mencari solusi yang lain. Artinya solusi yang lain semua sarana prasarana di Kota Lubuk Linggau harus sudah mengarah kepada protokol kesehatan dan masyarakatnya harus paham dengan protokol kesehatan sehingga nanti ke depan kalaupun orang datang ke Kota Lubuk Linggau kita bisa sambut mereka dengan protokol kesehatan yang ada. Itu aja nanti kemungkinan. Kalau dari segi kapasitas sudah bisa dihitung misalnya berapa jumlah hotel atau penginapan dan lain sebagainya. Karena ini kan ya akan menentukan berapa jumlah orang yang bisa ditampung. Taruhlah misalnya kita harapkan pandeminya berakhir pada tahun 2021 ini sudah masuk normal 2022. Jadi paling ideal itu bisa menampung berapa pada waktu yang sama. Apalagi di musim-musim liburan ya. Kalau untuk akomodasi hotel-hotel sebenarnya kita sudah siap kemarin 1.000 sampai 1.400-an ya, 1.500 sampai 400. Tapi itu belum termasuk wisma-wisma dan nosmen-nosmen. Nah, kami kemarin punya investor yang ingin membangun hotel, ada 3. Jadi tiga-tiganya sempat tertunda. Jadi satu yang sudah mau selesai, tapi mungkin kita harapkan sebelum 2022 udah bisa dimanfaatkan ya. Nah 2-nya lagi yang tertunda. Jadi 2 hotel ini yang tertunda yang mungkin akan mengurangi daripada potensi akomodasi kami. Tapi di sisi lain kami harapkan nanti karena tidak bisa juga banyak-banyak orang datang kan. Kita belum tahu nih kalau memang bisa juga kan ya nanti punya strategi lain lah ya kita bagaimana mengatasinya karena kita juga punya kabupaten sekitar kita yang mungkin bisa kita alihkan ke sekitar kabupaten. Tapi dari segi SDM sudah siap untuk menerima tamu, apakah kan penting ya kualitas pelayanan terbuka terhadap turis ya wisatawan ini kan penting ya supaya menjadi atraksi friendly lah. Ini sudah cukup confident Pak Nanan. Ya sebenarnya kalau tadi saya sampaikan baik SDM daripada aparatur yang ada maupun dari masyarakatnya itu sebenarnya sudah sangat welcome ya. Dalam pengertian kami sudah terbiasa dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang tingkat lokal ya. Terus seperti itu kemarin saya sampaikan saya juga tingkat Asia juga ada sepeda terus ada pernah sebagai tuan rumah pekan olahraga provinsi artinya kami sudah mendatangkan orang seprovinsi dan banyak kegiatan MTQ seprovinsi ya, KTNR seprovinsi. Kami sudah pernah lakukan kegiatan-kegiatan yang tingkat provinsi itu di Kota Lubuk Linggau. Jadi dengan potensi SDM yang sudah biasa mengadakan ataupun menjadi tuan rumah kegiatan-kegiatan ini, saya pikir kami siap lah ya. Iya dan event ini penting juga untuk mendatangkan revenue ya bagi daerah ya. Makanya, tapi apa saja selain tadi wisata ke tempat-tempat yang indah dan juga wisata kuliner, apa-apa saja khusus yang untuk tahun 2022 ini disiapkan supaya lebih memorable, lebih banyak kegiatan dan juga lebih menjadi inilah destinasi yang mempersiapkan subsidi ya. Jadi subsidi untuk hotel, subsidi untuk kegiatan itu sendiri, anggaran kegiatan daripada supaya daripada kegiatan organisasi masyarakat mau ngadain kegiatan nasionalnya di Lubuk Linggau,
Munas kayak atau silaturahmi nasional kayak atau Rakernas kayak, kami siapkan dua itu. Jadi subsidi anggaran, subsidi daripada hotel. Selama program ini berlangsung, iya. berapa lama akan diharapkan berlangsung? 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi dari bulan Januari sampai ke bulan Desember. Coba event apa-apa saja yang bisa menjadikan atraksi bagi Ya, para pengunjung? salah satu contoh ya, kalau selain kegiatan-kegiatan supaya festival-festival ya, kemudian kegiatan supaya olahraga ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan keagamaan seperti supaya contoh ya, ada Nahdlatul Ulama mau ngadain kegiatan di Lubuk adapun Muhammadiyah mau ngadain kegiatan di Lubuk. Nah, kita sudah siapkan semua itu untuk memberikan subsidi-subsidi itu. Dan juga kegiatan-kegiatan provinsi juga bisa dialihkan ke Kota Lubuk. Sudah siap kalendernya untuk semua kegiatan-kegiatan ini atau Insya Allah masih? kita akan susun di akhir bulan ini. Iya. Sehingga nanti tahun depan kita udah siapin kalendernya ya, dari bulan tanggal ini untuk kegiatan apa aja gitu. Iya, tentu saja kita upayakanlah ke sana juga. Ini masih lama, tapi penting ya waktunya untuk mempersiapkannya dengan baik, dan kita harapkan juga pada saat itu program vaksinasi juga sudah rampung dan COVID-19-nya sudah tertangani, dan kita juga merasa aman untuk berjalan-jalan, berwisata, dan inilah yang mungkin dirindukan selama ini. Pak Nanan, kita istirahat sebentar, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar kali ini ditemani Wali Kota Lubuk Linggau, Pak Nanan atau SN Pranaputra Sohe, dan kita mengajak kali ini untuk bersama-sama ke Kota Lubuk Linggau yang akan dijadikan kota metropolis madani pada tahun 2022. Ada program Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau. Ngelong itu artinya ayo jalan-jalan. Kita harapkan tahun 2022 kita sudah bisa semuanya jalan-jalan ya, ke Lubuk Linggau. Tentu saja dengan adanya program seperti ini saya lihat juga daerah kan pasti sekarang sedang berlomba-lomba, berkompetisi membuat daerahnya semakin cantik, semakin menjadi atraksi wisata. Tapi tentu saja ini semuanya dalam rangka mensejahterakan ya masyarakat lokalnya. Nah, selama ini bagaimana Pak Nanan? Ini kan Pak Nanan sudah menjabat 2 periode sebagai wali kota. Walaupun memang COVID pasti ada dampaknya secara ekonomis ya terhadap pendapatan daerah dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Tapi kira-kira bagaimana? Karena ini kan daerah kan cukup luas ya tadi. Kondisi dari kesejahteraan Lubuk Linggau selama ini apakah ada kantong-kantong yang masih harus ditingkatkan, akses kesehatannya seperti apa, akses pendidikannya seperti apa, Human Development Index-nya seperti apa selama ini? Ya, jadi Lubuk Linggau itu tidak termasuk daerah miskin juga. Tapi tentu orang miskin pasti ada ya, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, kita membangun kota Lubuk Linggau itu tadi saya sampaikan bahwa dengan hadirnya orang di Kota Lubuk Linggau itu akan membangun transaksi ekonomi di Kota Lubuk Linggau, dan itu akan menjadi rantai ekonomi buat masyarakat Lubuk Linggau. Karena Lubuk Linggau tidak ada yang bisa diandalkan selain kita mengandalkan daripada perputaran ekonomi yang harus kita bangun dan tingkatkan terus di Kota Lubuk Linggau. Dan bagi saya untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat ini sudah diakomodir di dalam visi dan misi berikut program-programnya. Program-programnya adalah salah satu lagi yaitu kesehatan gratis ya. Jadi kita sudah menggratiskan seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk di bidang kesehatan. Tapi ada yang satu unggulan kita adalah memberikan biaya pendampingan kepada yang tidak mampu itu. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu mau dirujuk ke ibu kota provinsi kita Palembang atau Jakarta,
Nah, kita ada biaya pendampingan. Pendampingan itu bagi yang sakit maupun yang mendampingi yang sakit. Karena kita berpikir bagaimana orang yang tidak mampu tersebut bisa berangkat ke Jakarta atau ke Palembang itu. Dan dia sakit, siapa juga yang mendampingi? Iya, tapi idealnya harus ada rumah sakit yang bisa menjadi rumah sakit rujukan lah di Lubuk Linggau itu sendiri kan. Ada ya? juga, tapi kita kadang-kadang kan harus bawa ke Palembang, ke Jakarta. Kalau jantung di Jakarta, itu di jantung itu kalau penyakit jantung bisa sampai 3 bulan, Mbak Desi. Itu sampai 3 bulan di Jakarta ngantri buat dioperasi dan sebagainya. Itu bisa sampai kita biayai sampai 30 jutaan gitu kan. Malah kadang-kadang udah sebulan disuruh balik dulu, balik lagi kita bantu lagi gitu kan. Nah, biaya pendampingan itu. Dan untuk sekolah juga kita memang sudah sekolah gratis dari dulu ya, dan kita juga memberikan gratis untuk pakaian seragam, untuk sepatu dan tas bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, hal-hal lain yaitu dengan program-program ya, program pusat seperti kemarin kita alhamdulillah melakukan upaya pendataan yang cukup baik ya, dengan kita membagi sembako BLT sembako untuk COVID kemarin. Ya. Nah, kita juga kan lakukan pendataan di situ. Jadi kita melihat lagi apakah masyarakat itu benar-benar masyarakat mampu atau tidak. Karena sembako yang kita berikan itu kemarin cukup banyak. Sampai beras, pikul 20 kilo gitu kan. Nah, jadi kita bagikan dan banyak lagi Indominya sampai mie instannya sampai 1 dus gitu kan. Gula ya. Terus apa lagi? Pokoknya ada 5 item ya. Sehingga itu nggak bisa dibawa orang satu. Jadi ada kadang-kadang ada polisi, ada tentara, ada Pol PP. Itu dibawa ke rumah masing-masing. Jadi kalau ada yang kita lihat rumahnya mampu, maka itu kita tarik kembali. Makanya Dan data itu ini banyak. sangat penting ya, pendataan ini. Itu banyak yang kita dapatkan yang mampu, terus kita tarik kembali. Dan itu menjadi data kita yang sekarang. Nah, tapi kan yang penting juga supaya roda ekonomi ini berputar ya. Makanya salah satu program ini ya, ayo ngelong ke Lubuk Linggau ini supaya menciptakan perputaran ekonomi yang jauh lebih dinamis lah istilahnya. Produk-produk unggulan apa saja yang selama ini bisa dikatakan identik lah dengan Lubuk Linggau. Dan juga ini kan berkaitan dengan pekerjaan ya, rata-rata tadi karena tidak ada sumber daya alam tidak seperti di provinsi lain atau di kabupaten lain, ini bagaimana UMKM, UKM-nya ini kan harus ada istilahnya supaya mereka bisa bangkit kembali. Apa yang perlu diprioritaskan? Kalau salah satu potensi yang lain dari produk-produk unggulan itu ada, kita kenal dengan durennya. Lubuk Linggau ini durennya enak sekali. Durennya apa namanya? Durennya duren lokal, duren lokal dan pengertian organik kan. Dalam pohonnya udah yang 40 tahun, 60 tahun gitu. Jadi pohon-pohon duren-duren lama gitu. Ada yang tembaga itu yang warnanya agak kuning-kuning dikit gitu kan. Nah, itu yang banyak dicari orang juga. Jadi durennya organik, karena pohonnya udah lama. Dan kenapa di Linggau banyak itu? Karena perkebunan sawit nggak punya kita. Paling bagus perkebunan lah. sawit punya rakyat. Jadi ada diversifikasi. Lahan kita masih terjaga gitu kan. Nah, kita terkenal dengan pokatnya. Linggau itu ada pokatnya, pokat mentega gitu ya, yang bisa langsung dimakan. Kalau produk-produk lain ya, karena Linggau ini pecahan daripada 3 kabupaten tadi, maka kami harus mencari identitas diri sendiri. Seperti kami membuat batik duren gini. Ini batik duren ini. Jadi kalau kurang bagus duren tinggal ini. makan di sini aja gitu kan. Batik duren, dan banyak lagi batik-batik yang harus dibangun untuk mencari identitas Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan kami juga punya produk unggulan seperti Sriwangi. Nah, di Linggau ada perkebunan Sriwangi, dan Sriwangi juga punya banyak turunannya, 40 turunan. Jadi kalau buat hand sanitizer kami udah diri dulu. Ya, buat seperti disinfektan itu kami nggak beli-beli, itu produk sendiri. Jadi perkebunannya cukup ini ya, cukup bagus ya ininya. Ada itu semacam agrobisnis atau hanya dalam level komunitas atau lokal? Komunitas saja, Komunitas, tapi cukup besar, punya penyulingan sendiri, dan kami memproduksi sendiri, sehingga itu juga menjadi bagian pada unggulan kami.
dan banyak lagi yang lainnya yang bisa menarik nanti buat orang ke Lubuk Linggau bisa beli oleh-oleh. Tapi ini bisa dikembangkan dalam skala industri, Pak Nanan, karena ini kan yang nanti menentukan ininya ya, volumenya dari produk-produk itu yang bisa diciptakan. Ya inilah program Ayong Yelong, inilah kita ingin membangun semangat di masyarakat. Ya kalau nggak kita bikin program seperti ini, masyarakat jadi apa yang kita kejar, ngapain kita bikin ini, ngapain kita bikin ini, siapa yang mau beli dan sebagainya kan. Misalnya durian kan bisa ada produk-produk hilirnya lah yang bisa dikembangkan, itu udah diekspor. Lubuk Linggau udah ada kafe durian malah. Jadi kalau Mbak Desi ke Linggau, bisa ke kafe durian, bisa makan durian dengan berbagai macam menu di kafe durian itu. Tapi bagaimana semangat dari masyarakatnya untuk menjadi entrepreneur, untuk meningkatkan level mereka lah, menciptakan nilai-nilai tambah yang lebih dari produk-produk yang sudah mereka kembangkan selama ini? Ya berangsur-angsur. Jadi makanya ya sekali lagi dengan program Ayong Yelong ini kita akan membangun anak-anak mudanya juga ya, semangatnya untuk bisa melihat, ini potensi nih, kita harus gimana nih, harus gini, gitu kira-kira begitu. Jadi lebih bangga juga terhadap daerahnya ya. Baik. Sebenarnya kalau tidak pandemi, kita tahun ini sudah harus ramai kata Lubuk Linggau. Iya. Nah tahun 2022 itu harapan kita sudah tarafnya nasional dan internasional gitu kan. Iya. Itu aja, tapi ya tetap kita harus optimis lah, bahwa itu harus kita lakukan. Iya. Rencana itu harus ada. Ada. Baik. Mimpinya. Mimpinya. Kita istirahat sebentar, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kita akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Bersama saya di studio Wali Kota Lubuk Linggau, SN Prana Putra Sohe, atau yang akrab dipanggil Pak Nanan. Ya, kita membahas program unggulan Ayong Yelong ke Lubuk Linggau tahun 2022. Boleh bermimpi, yang penting kita tetap optimis ya, walaupun di tengah COVID-19 ini, dan sudah siap ya untuk menerima tamu sebanyak-banyaknya ke Lubuk Linggau. Ini bisa dijadikan salah satu destinasi wisata nanti kalau kita sudah keluar dari krisis COVID-19 ini. Pak Nanan ini kan sudah 2 periode ya menjadi wali kota. Ini sebuah kota yang sebenarnya masih muda dari segi usia, tapi tentu sudah dikenal sebagai kota transit di sini, dikelilingi oleh 5 kabupaten lainnya. Nah, dalam mengelola sebuah wilayah seperti ini, Pak Nanan, dalam 2 periode ini kan pasti mimpinya juga ingin menciptakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih, dan sekarang semua itu serba digital, serba online. Bagaimana evolusinya selama ini, Pak Nanan? Sudah ini bisa dikatakan pemerintahannya bersih dan semua itu transparan, akuntabilitasnya terjaga? Ya, kalau untuk transparan dan akuntabilitas harus tetap dibangun, karena itu adalah modal awal daripada semuanya tadi yang mengarah pada korupsi. Tapi saya tidak mengatakan sempurna 100%, karena kita manusia biasa ya, tapi yang pasti utama adalah bagaimana kita membangun teknologi. Jadi Smart City Kota Lubuk Linggau yang sekarang sedang dibangun, inilah bagian daripada kita untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan. Smart City-nya, jadi apa yang nanti kriteria dari Smart City Lubuk Linggau? Kita baru bangun nih, kita baru bangun Command Center ya, ada 2, satu di kantor wali kotanya, satu di Polres, khusus di kepolisian Resort Kota Lubuk Linggau kita bangun sendiri untuk mengamati daripada lalu lintas dan keamanan di Kota Lubuk Linggau. Nah, yang keterpaduan semuanya itu di Pemkot. Nah, ini tentu dengan sistem yang berubah, yang baru ini berubah dari Isimda ke SCPD, ini juga sistem untuk keuangan ya, ini untuk transparansi dan akuntabilitas ini sangat baik sekali. Kalau kita tidak mempunyai, kalau saya katakan itu seperti otak teknologi ya, kalau kita nggak punya itu, ya kapan lagi kita mau mengikuti perkembangan zaman ini ya.
Karena manusia tidak ada yang sempurna, ya tentu dengan teknologi lah kita bisa mengurangi tingkat kesalahan-kesalahan kita tersebut. Dan Kalau selama kita nggak ini ngandalin itu, pasti kita bikin salah terus. iya, tapi kan tantangannya itu kan pasti ada ya dalam mengimplementasi semua ini. Dalam pengalamannya apa saja tantangan yang terberat, apalagi mungkin awal-awalnya menciptakan budaya good governance ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Bagaimana Pak Nanan mengatasinya? Ya, mengatasinya dengan keterbukaan. Kita terbuka lah ya sama teman-teman semuanya, dari pers ya, kemudian LSM ya, atau elemen masyarakatnya, kita terbuka. Apa sih yang mau kita capai nih, apa yang kita mau bangun ini dan sebagainya ya. Ini tujuannya untuk ini. Jadi kita terbuka semua itu. Sehingga masyarakat melihat, oh ini ada hasilnya, ini ada, walaupun ada, tidak akan mungkin sekali lagi sempurna 100%, tapi minimal tidak kita sudah memberikan ini loh yang kita bangun kemarin, ini loh. Jadi masyarakatnya tahu. Dan Tapi tantangannya apa yang terbesar lah yang mungkin membuat wah aduh ini susah ini pernah merasakan itu? Ya karena sekarang kan teknologi ya, semua orang bisa pakai WA, Komentar, sudah bisa buat apa-apa dan sebagainya ya. Apalagi ya sekarang kan banyak juga media-media kan dan sebagainya. Tapi tetap saja saya sampaikan, suatu daerah itu kalau mau maju harus kompak. Kompak, contoh kalau di Lubuk Linggau saya dengan wakil saya. Alhamdulillah saya 2 periode bersamaan terus, berdua. Jadi kita terus melanjutkan untuk yang berdua ini bersama-sama lagi. Kemudian bersama Forkompindanya. Nah, jadi Kapolres, Dandim dan sebagainya, kita karena ingin membangun daerah. Lain kalau saya nggak punya visi atau mimpi tadi membangun, mungkin bolehlah ya. Tapi kalau kita nih loh, nih kita buktikan, tunjukin dan sebagainya. Kemudian juga bersama elemen masyarakat. Nah, kebersamaan untuk menjaga kekompakan ini modal. Dan memastikan juga bahwa anggaran yang dimiliki ini juga pergi dan digunakan untuk hal-hal yang semestinya memang membangun daerah, mensejahterakan masyarakat. Selama ini berjalan dengan baik, Pak Nanan? Ya, kita bagikan semuanya sesuai porsinya. Dan setiap pembangunan yang kita berikan di Kota Lubuk Linggau itu, saya sampaikan ini semua untuk masyarakat. Jadi walaupun infrastruktur fisik yang kita bangun, ini untuk masyarakat. Kerjasama dengan pusat selama ini dengan ini bagaimana? Ya kita memang harus terus menjaga itu, RPJM kita juga harus kita sinergikan ya. Dengan provinsi juga kita lakukan sinergian itu ya. Tapi ya itu tadi, karena semuanya bermuara kepada bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Jadi dengan potensi masyarakat yang majemuk tapi hidup rukun dan damai dan kondusif, ini harus kita kembangkan dengan yang tadi, dengan program Payung Yelong tadi. Karena Payung Yelong itu target antara, Pak, Mbak Desi. Jadi kalau itu sudah kita capai, maka Lubuk Linggau insya Allah mudah-mudahan ke depan udah dikenal orang. Mbak Desi juga nanti akan mampir ke Lubuk Linggau. Jadi program Payung Yelong ini juga sebenarnya untuk masyarakat lokalnya, supaya mereka punya antusiasme, siap, dan juga inilah menciptakan kreativitas yang baik ya untuk memajukan daerah. Anak-anak muda dalam merubah keberadaban. Bagaimana? Apa yang kira-kira perlu diubah sampai sekarang? Yaitu peradaban tadi. Jadi dengan banyaknya orang masuk ke Kota Lubuk Linggau yang ya kita bilang kampung juga udah lewat, kota juga belum nyampe gitu kan, kota banget, metropolitan belum ya. Tapi ini peradabannya. Jadi orang yang bisa menerima, orang senyum dengan itu yang wawasannya terbuka. Iya. Jadi kita udah bisa menerima investor yang masuk, nggak ada ribut-ribut gitu kan dan sebagainya. Tapi itu mengarah kepada peradaban daripada masyarakatnya sendiri. Ya, masyarakat yang penuh dengan keberadaban. Butuh berapa lama untuk menjadikan Lubuk Linggau ini metropolis dan madani? Jadi modern tapi juga tetap dengan istilahnya keterbukaan dan welcoming, senyum dan stabil. Di periode yang kedua ini, kalau 2022 ini terlaksana, maka dalam kurun waktu 4 tahun dong, saya sudah menyelesaikan visi saya, metropolis madani. Karena metropolis itu saya kota yang bisa menjadi pusat daripada aktivitas kegiatan. Artinya dengan Payung Yelong ini, orang sudah melakukan aktivitas kegiatan di Lubuk Linggau. Dan bisa aman, tertib, ya lancar, itu udah madani lah. Kita harap.
Definisinya salah satunya dari Tapi situ. paling penting nanti Pemda berikutnya istilahnya kalau idealnya kan meneruskan. Jadi Ya. ada kesinambungan, keberlanjutan, sustainabilitas dari program-program yang diimplementasi Pak Nanan kan. Ya, tinggal melanjutkan, meningkatkan apa yang sudah kita buat kemarin, karena sekali ini rumusnya kita harus berbenah. Kalau nggak ada berbenah, siapa sih yang mau datang ke Lubuk Linggau? Ada apa di Lubuk Linggau gitu kan? Jadi maka kita harus berbenah terus. Nah, berbenah masyarakatnya sudah, infrastrukturnya tinggal ditingkatkan terus nanti kan. Nah, berbenah masyarakatnya untuk lebih welcome lagi terhadap orang datang ke wilayahnya, itu juga terus ditingkatkan nanti ke depan. Ya. Dan tinggal mengisi banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Dan selama ini Pak Nanan bagaimana feedback dari para calon investor itu? Apa kira-kira yang istilahnya membuat investor itu tertarik pada Lubuk Linggau dan apa yang masih harus dikembangkan? Saya sama investor nggak susah-susah. Kalau ketemu saya, baru ngomong aja buat apa, saya suruh buat aja dulu. Suratnya gampang, nanti aja nusuk. Kalau Tidak dia mau terlalu rekomendasi, berbelit-belit saya ya, keluarkan. birokrasi. 1 hari itu juga, 1 jam itu juga saya keluarin. Tapi kalau mau bangun, saya bilang rekomendasi saya keluarin hari itu juga, saat itu juga. Ada pernah satu hotel ya, hotel di Lubuk Linggau juga begitu, baru datang terus mau bikin hotel. Ya udah saya bikin suratnya, ini rekomendasi buat kalian bikin hotel. Saya tanya kapan mau peletakan batu pertama. Itu aja sekarang. Jadi istilahnya dipermudah, dipercepat, tidak semuanya kita berbelit-belit permudah. birokrasi. Karena nggak mungkin juga dia mau atau tidak memenuhi daripada administrasi itu sendiri kan. Baik. Pasti akan dipenuhi lah, walaupun paling itu butuh waktu. Jadi jangan kita nunggu selesai semua baru bangun. Kalau nggak tuh bangun aja dulu nanti, karena kita bisa lihat kan sejauh mana progresnya gitu kan, sambil melihat proses perizinan itu sendiri. Iya, baik Pak Nanan, mungkin terakhir supaya orang tertarik ya nanti kalau kita sudah bisa jalan-jalan datang ke Lubuk Linggau, apa kira-kira pesannya sebelum kita berpisah yang ingin disampaikan? Ya, saya berharap nanti ke depan Lubuk Linggau ya di tahun 2022 ya banyak sekali organisasi-organisasi kepemudaan ya, masyarakat, keagamaan ya yang mau melaksanakan kegiatan di Linggau ya, juga festival-festival ya, kami siap ya, Kota Lubuk Linggau siap menyambutnya. Makanya saya sampaikan di awal, kami akan memberikan subsidi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di tahun 2022. Ayo ngelong ke Lubuk Linggau, Linggau bisa. Terima kasih, ini contoh wali kota yang jago mempromosikan daerahnya ya, apalagi dalam masa-masa di mana ya kita hanya bisa berbuat, berusaha. Kita harapkan juga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita juga bisa berjalan-jalan ke daerah, mengunjungi tempat-tempat yang belum kita kunjungi, termasuk tentu saja Lubuk Linggau. Sekali lagi Pak Nanan, terima kasih banyak atas kehadiran. Sehat selalu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Penting ya, jaga kesehatan sekarang. Sama-sama. Ya. Demikian Insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com, di YouTube CNN Indonesia, Insight with Desi Anwar. Sebelum berpisah, pesan saya juga jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, jaga prokes 3M dimanapun kita berada. Sampai jumpa, bye-bye dan stay safe.